Bahasanya terlepasnya saraf mata. Jadi kondisi ini kejadiannya mendadak, terus seperti tertutup tirai dan akan buram sebelah. Kondisi-kondisi lain juga ada nih yang paling sering misalnya katarak. Nah, iya. Halo sahabat Hermina, kembali lagi bersama saya di channel Hermina Hospital. Di sini ada saya, Apoteker Morales. Kita akan kembali lagi dalam observasi obrolan seru varian edukasi. Jadi untuk sahabat Hermina, di sini kita akan membahas suatu case yang menarik, yaitu mata buram dan gelap sebelah. Waspadai penyakit mata ini dan pengobatannya bersama ahlinya, yaitu Dr. Grace Setiawan, spesialis mata. Halo dokter. Halo, Kak Morales. Gimana dokter, kabarnya sehat? Baik, puji Tuhan sehat. Oke, puji Tuhannya dok ya. Jadi kan begini nih dok, dengan case seperti ini, mata buram dan gelap sebelah, kira-kira banyak gak nih pasien-pasien dokter yang konsultasi mengenai mata buram dan gelap sebelah ini dok? Sebenarnya lumayan banyak sih ya kalau untuk mata buram sebelah, walaupun memang paling banyak tuh dua-duanya buram ya. Tapi ada aja kasus di mana mata buram sebelah. Gitu. Oke. Kira-kira apa sih ini dok yang menyebabkan mata jadi buram sebelah atau tiba-tiba mata jadi gelap? Kira-kira apa dok penyebabnya? Penyebabnya bisa macam-macam ya. Jadi dari yang paling simple kayak seperti mata lelah itu juga bisa kadang buram sebelah, atau kadang masalah yang lebih serius juga bisa. Contohnya infeksi mata misalnya. Ada infeksi mata di mata bagian sebelah itu akan menyebabkan buram. Atau kondisi lain yang lebih serius misalnya ablasio retina. Ablasio retina itu kita juga bilang kalau bahasanya terlepasnya saraf mata. Jadi kondisi ini kejadiannya mendadak, terus seperti tertutup tirai dan akan buram sebelah. Kondisi-kondisi lain juga ada nih yang paling sering misalnya katarak. Nah, katarak itu karena proses penuaan pada lensa mata kita. Atau kondisi lain juga bisa seperti glaukoma, yaitu penipisan pada saraf mata. Biasanya disertai dengan tekanan bola mata yang cukup tinggi juga. Jadi macam-macam sih penyebabnya sebetulnya. Berarti banyak juga ya dok ya. Gak cuma, ini karena buram sama gelap sebelah, jadinya penyakit mata ini ya dok ya. Gak begitu ya dok ya, tapi begitu. Banyak. Tapi kira-kira dok, mohon izin, ini banyak gak sih kira-kira yang misalnya dikelompokkan, ini cuma untuk usia-usia tertentu aja gitu? Apa biasanya general gitu di usia misalnya dari yang muda, yang lansia, atau bagaimana dok? Tergantung case-nya. Kalau misalnya kita ambil contoh katarak itu karena memang proses penuaan pada lensa, maka paling sering kita temukan pada kondisi pasien-pasien usia lanjut. Jadi 50 tahun ke atas itu biasanya. Tapi kondisi lain misalnya miopia atau mata minus itu bisa terjadi pada seluruh rentang usia. Gitu. Dari yang muda. Betul. Jadi case by case sih kalau seperti itu. Tapi kira-kira dok, kalau misalnya kayak mungkin dari sahabat Hermina nih dok, yang pekerjaannya sering menatap layar kaca misalnya, atau laptop, atau di pekerjaannya komputer gitu, kan otomatis kan bisa bikin mata lelah. Betul. Kira-kira ini juga salah satu pengaruh gak dok, bisa membuat mata buram atau gelap sebelah? Sebetulnya bisa aja ya, walaupun nggak akan sampai yang buram seperti apa. Tetapi biasanya kondisi buramnya tuh kalau pada kita sering menatap layar disebabkan karena mata kering. Ya, karena menatap layar, frekuensi berkedip kita berkurang, otomatis lapisan air mata juga akan berkurang. Nah, kondisi itu kadang bisa bikin buram mendadak, sebentar aja, rasa berpasir, mengganjal, seperti itu. Tapi dok, kalau untuk tadi kan dokter sempat singgung mata lelah atau penipisan air mata, itu kira-kira bisa berdampak ke arah serius nggak dok? Sebetulnya kalau dibilang serius banget mungkin untuk mata lelah tidak ya, hanya memang mengganggu untuk kita beraktivitas sehari-hari, terutama misalnya kita kerja kantoran, ya itu kan pasti menatap layar terus ya, pasti akan mengganggu. Tetapi kondisi mata kering yang terlalu serius juga bisa menyebabkan komplikasi yang serius. Jadi memang kalau ada keluhan seperti itu lebih baik diperiksakan saja. Nah dok, kalau misalnya nih ke arah yang lebih seriusnya nih, penyakit yang lebih arah serius dengan case seperti ini, apakah bisa menyebabkan kebutaan dok?
Tergantung case-nya sekali lagi. Kalau misalnya yang tadi salah satu contohnya yang saya bilang ada ablasio retina atau terlepasnya saraf mata, atau kondisi lain misalnya seperti glaukoma, itu kalau tidak ditangani secara cepat dan tepat, mungkin bisa menyebabkan kebutaan. Kalau dua kondisi itu ya. Nah, pasti sahabat Hermina bertanya-tanya nih, kira-kira, ada mulai ada gejala nih, mata buram, kok tiba-tiba ada gelap sebelah. Kira-kira mungkin dokter mungkin mau menyarankan ke sahabat Hermina, kira-kira kapan harus segera berkonsultasi kalau misalnya tiba-tiba ada case seperti itu, dok? Ya. Baiknya memang pada saat kita mengeluhkan apapun keluhan pada mata, baik itu buram atau ada keluhan lain, sebaiknya memang akan langsung diperiksa ya ke dokter spesialis mata. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu nih yang kita harus aware. Oh, ini sepertinya kondisi lebih serius gitu. Jadi pada kondisi-kondisi seperti mata buram yang disertai ada bintik-bintik hitam terbang gitu, misalnya. Gitu. Itu kita sebutnya floaters. Itu sebaiknya diperiksa, atau disertai keluhan lain seperti nyeri gitu, atau disertai keluhan lain melihat kilatan cahaya, ya, atau seperti tiba-tiba tertutup tirai atau tidak membaik setelah istirahat keluhannya, itu memang perlu segera diperiksakan ke dokter. Oke. Berarti untuk sahabat Hermina tadi sudah dijelaskan oleh dokter Grace, kira-kira kalau ada kasus seperti bintik-bintik hitam ya, dok, ya, kayak seperti mulai tertutup mata tirai. Nah, itu sahabat Hermina mungkin bisa langsung segera konsultasi ke dokter spesialis mata. Dan kira-kira nih, dok, kita tadi sudah membahas mengenai gejala-gejalanya. Nah, kira-kira pengobatannya atau tindakannya kalau misalnya ada sahabat Hermina yang tiba-tiba ada gejala mata buram atau gelap sebelah, kira-kira pengobatan atau tindakannya seperti apa, dok? Oke, untuk pengobatannya sendiri tergantung penyebabnya apa ya. Misalnya buramnya dikarenakan butuh kacamata, tentu saja terapinya adalah kita berikan resep kacamata yang sesuai. Tetapi apabila misalnya penyebabnya seperti yang lain, ablasio retina mungkin perlu dilakukan tindakan operasi pada kasus seperti itu. Pada kasus-kasus katarak misalnya perlu dilakukan operasi juga. Pada kasus glaukoma mungkin kita bisa berikan beberapa pengobatan dulu gitu. Jadi ada kacamata, ada operasi, ada obat macam-macam, tergantung penyebabnya apa nih gitu. Oke. Jadi sahabat Hermina tadi sudah dijelaskan oleh dokter Grace mengenai gejala-gejalanya seperti apa dan pengobatannya seperti apa dan tindakannya juga seperti apa. Dan seperti yang kita tahu bahwa kita perlu menjaga kesehatan mata karena dengan mata kita bisa melihat indahnya dunia. Betul. Nah, sekarang kita mau denger nih, kira-kira dok, mungkin ada pesan-pesan kepada sahabat Hermina yang lagi nonton di rumah atau yang lagi nonton sambil bekerja, kira-kira bagaimana untuk menjaga kesehatan mata, kan penting nih, dok. Betul. Ya. Kira-kira gimana, dok, untuk menjaga kesehatan mata? Oke, untuk sahabat Hermina yang ada di rumah atau dimanapun, untuk menjaga kesehatan mata yang penting adalah kita mulai dari aktivitas sehari-hari terlebih dahulu. Apabila sahabat Hermina memang sehari-harinya di kantor, di mana paling sering melihat layar dalam jangka waktu lebih dari 6 jam, ada baiknya kita akan harus take a break atau istirahat selama 20 detik terlebih dahulu. Setiap 20 menit, lakukan istirahat selama 20 detik ya, untuk melihat sesuatu di jarak 20 kaki atau 6 meter. Ya, 20 itu langkah yang paling sederhana sebetulnya. Itu akan mencegah mata lelah sehingga nantinya akan mengurangi kemungkinan matanya menjadi buram. Ya. Atau jika memang ada keluhan lain, matanya buram disertai dengan keluhan lain apapun itu yang tidak membaik, dengan istirahat segera periksakan diri ke dokter spesialis mata setempat untuk dilakukan penilaian dan tata laksana selanjutnya. Nah, menarik ya, dok, ya. Jadi untuk sahabat Hermina yang ingin mungkin konsultasi kepada yang ahlinya, di sini ada dokter Grace spesialis mata, mungkin boleh di-sharing nih, dok, ke teman-teman ke sahabat Hermina. Kira-kira dokter jadwal praktiknya kapan aja sih, dok? Di mana? Ya, saya dengan dokter Grace Setiawan, spesialis mata. Kebetulan saya sekarang praktek di Rumah Sakit Hermina Podomoro, Sunter, Jakarta. Saya praktek hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu.
Mungkin untuk jadwal lengkapnya bisa dicek di website ya Kak ya. Oke, terima kasih banyak dokter. Terima kasih. Sehat Kasih selalu. banyak. Amin, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Jadi untuk sahabat Hermina, tadi kita sudah sharing dengan Dokter Grace mengenai pentingnya menjaga kesehatan mata, karena dengan mata kita bisa melihat indahnya dunia. Sampai jumpa di channel di observasi selanjutnya. Dadah.